selamat pagi, dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Diasria Silitonga. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis dari kelas AB 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai corak dan ruang lingkup analisis ekonomi. Di dalam corak dan ruang lingkup analisis ekonomi, terdapat 3 bagian pembahasan, yaitu yang pertama, bidang studi ekonomi, yang kedua, pola kegiatan ekonomi, dan yang ketiga, masalah dalam analisis ekonomi. Masalah ekonomi. Ada 3 masalah ekonomi, yaitu yang pertama, masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Yang kedua, masalah pokok perekonomian, yaitu kekurangan, seperti masalah kelangkaan, kebutuhan masyarakat, jenis-jenis barang, kebutuhan yang tidak terbatas, faktor-faktor produksi, keterbatasan kemampuan memproduksi. Dan yang ketiga, membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan, seperti pilihan dalam mengkonsumsi, dan pilihan dalam memproduksi. Definisi ilmu ekonomi. Profesor P.A. Samuelson, salah seorang ahli ekonomi yang terkemuka di dunia, yang menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970, memberikan definisi ilmu ekonomi sebagai berikut. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Dalam menganalisis cara-cara individu dan masyarakat membuat pilihan, dimisalkan bahwa pilihan-pilihan mereka dipertimbangkan secara rasional. Berdasarkan pemisalan ini, maka dalam menggunakan sumber-sumber daya, individu dan masyarakat akan berusaha memaksimumkan kepuasan dan kemakmurannya. Jenis-jenis analisis ekonomi. Ada 3 jenis-jenis analisis ekonomi, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, dan yang ketiga ekonomi terapan. Pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan mengenai fakta-fakta yang wujud dalam masyarakat, dan oleh sebab itulah kebenaran dapat dibuktikan dengan memperhatikan kenyataan yang berlaku. Sedangkan pernyataan normatif adalah suatu pandangan subjektif atau suatu adjustment. Sifat-sifat teori ekonomi. Ada 4 sifat teori ekonomi, yaitu yang pertama variabel-variabel, yang kedua asumsi, yang ketiga hipotesis, dan yang keempat membuat ramalan. Alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi adalah grafik. Peranan ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Tindakan merumuskan kebijakan ekonomi meliputi 2 aspek berikut. Yang pertama, menunjukkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan utama dari kebijakan ekonomi nasional yaitu yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kedua, menciptakan kestabilan harga. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Dan yang keempat, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Tujuan-tujuan ini ada kalanya saling bertentangan satu sama lain. Misalnya, usaha untuk mengatasi pengangguran dapat menimbulkan inflasi, atau usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk distribusi pendapatan. Tugas dari ahli-ahli ekonomi adalah memikirkan cara-cara dengan menggunakan teori-teori ekonomi sebagai landasannya untuk menghindari pertentangan yang mungkin timbul dalam mencapai berbagai tujuan tersebut secara serentak. Mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan pada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Isu pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi adalah bagaimanakah cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemampuan masyarakat dapat dimaksimumkan. Analisis seperti ini dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat terbatas. Berdasarkan kepada kedua pemikiran ini, teori mikroekonomi bertitik tolak kepada pemisalan bahwa faktor-faktor produksi yang tersedia sepenuhnya digunakan. Makroekonomi. Teori makroekonomi membuat analisis mengenai kegiatan dalam suatu perekonomian dari sudut pandang yang berbeda dengan teori mikroekonomi. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian.
Dalam menganalisis kegiatan pembeli atau dalam makroekonomi mereka dinamakan sebagai konsumen. Yang dianalisis bukanlah mengenai tingkah laku seorang pembeli, tetapi keseluruhan pembeli yang ada dalam perekonomian. Begitu pula dalam menganalisis tingkah laku produsen. Yang diamati bukanlah kegiatan seorang produsen, tetapi kegiatan keseluruhan produsen dalam perekonomian. Penjelasan kedua, yaitu pola kegiatan ekonomi. Uang, perdagangan, dan spesialisasi. Pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Ciri-ciri perekonomian uang adalah suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar atau perdagangan dikenal sebagai perekonomian uang. Boleh dikatakan seluruh masyarakat yang terdapat di dunia ini, perekonomian yang mempunyai sifat-sifat yang dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Spesialisasi dan perdagangan ada dua, yaitu yang pertama, wujudnya uang sebagai alat tukar-menukar untuk melancarkan perdagangan. Yang kedua, perdagangan yang bertambah lancar akan memberikan perangsang kepada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi ada tiga, yaitu yang pertama rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan usahawan. Yang kedua perusahaan. Perusahaan-perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan seperti ini termasuklah berbagai departemen pemerintahan. Badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Sirkulasi aliran pendapatan. Dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana, dimisalkan bahwa pemerintah tidak wujud dan tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanyalah menunjukkan bentuk aliran faktor produksi, pendapatan, barang serta jasa dan pengeluaran antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Mekanisme pasar sebagai suatu penilaian awal. Kemajuan yang telah dicapai berbagai perekonomian, terutama perekonomian negara-negara maju, membuktikan bahwa pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Tetapi dalam keadaan tertentu, ia menimbulkan berbagai akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Kebaikan mekanisme pasar. Ada 5 kebaikan mekanisme pasar, yaitu yang pertama, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Yang kedua, pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Yang ketiga, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Dan yang kelima, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kelemahan mekanisme pasar. Ada 5 kelemahan mekanisme pasar, yaitu yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas, menindas golongan-golongan tertentu. Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak ada batasnya dapat merugikan golongan yang lemah dan kaum minoritas. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Mekanisme pasar yang bebas menyebabkan perekonomian selalu mengalami kemakmuran yang sangat tinggi, tetapi pada masa berikutnya, dia mengalami kemerosotan yang sangat serius. Kegoncangan seperti ini sangat merugikan masyarakat. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan suatu sistem pasar persaingan yang sempurna, di mana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya. Yang keempat, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang-barang secara efisien. Masyarakat secara bersama-sama memerlukan beberapa jasa-jasa tertentu, seperti jalan raya untuk mempertinggi efisien lalu lintas, angkatan bersenjata, dan polisi untuk keamanan dan ketertiban, dan rumah-rumah sakit umum untuk penyediaan jasa kesehatan yang murah. Yang kelima, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Yang dimaksud dengan eksternalitas adalah akibat sampingan atau baik atau buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi atau memproduksi. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan campur tangan pemerintah ada 5, yaitu yang pertama, menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terwujud dan penindasan dapat dihindarkan. Yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Yang ketiga,
mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek yang merugikan. Yang keempat, menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara, yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kelima, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah ada 3, yaitu yang pertama, membuat peraturan-peraturan. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Pembahasan yang ketiga adalah masalah dalam analisis ekonomi. Masalah pokok dalam perekonomian ada 3, yaitu yang pertama, pada saat menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi. Yang kedua, pada saat menentukan cara barang diproduksi. Yang ketiga, pada saat menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi. Batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi dalam angka. 2 langkah perlu dibuat untuk menentukan batas kemungkinan produksi dan kurva kemungkinan produksi. Yang pertama ialah membuat beberapa pemisalan atau asumsi mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian. Yang kedua adalah membuat contoh angka mengenai tingkat produksi yang akan dicapai. Tingkat produksi yang digambarkan harus disesuaikan dengan pemisalan-pemisalan yang digunakan. Kurva kemungkinan produksi. Batas kemampuan suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa dapat dengan lebih jelas lagi ditunjukkan dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kurva kemungkinan produksi. Dalam melukiskan kurva tersebut, akan digunakan pemisalan-pemisalan dan angka-angka produksi, barang industri dan barang pertanian, yaitu membentuk kurva kemungkinan produksi dan biaya kesempatan atau opportunity cost. Kurva kemungkinan produksi dan masalah ekonomi saat memilih jenis barang yang harus diproduksi. Dalam menerangkan masalah ini, perlulah digunakan pemisalan-pemisalan dalam membuat kurva kemungkinan produksi, yaitu yang pertama, faktor-faktor produksi sepenuhnya digunakan. Yang kedua, faktor-faktor produksi tetap jumlahnya. Yang ketiga, teknologi tidak mengalami perubahan. Yang keempat, hanya 2 macam barang diproduksi. Dan yang kelima, biaya kesempatan semakin meningkat. Sistem ekonomi. Sistem pasar bebas atau laissez-faire. Kata laissez-faire berasal dari bahasa Prancis, dan pada hakikatnya berarti, biarlah mereka yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan keinginan mereka. Maka pada hakikatnya, dengan sistem laissez-faire, anggota masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang mereka ingin lakukan. Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi seperti itu adalah keyakinan bahwa apabila setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama, masyarakat akan memperoleh keuntungan juga. Yang dimaksud dengan kebebasan penuh di dalam kegiatan ekonomi adalah suatu sistem ekonomi di mana pemerintah sama sekali tidak campur tangan dan tidak pula berusaha mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat, dan mereka mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber-sumber daya tersebut akan digunakan. Sistem ekonomi perencanaan pusat. Perencanaan itu meliputi hampir semua aspek kegiatan ekonomi. Maka perekonomian tersebut dinamakan juga sebagai command ekonomi, atau perekonomian yang kegiatannya diatur oleh pemerintah dari pusat. Berdasarkan kepada perencanaan terhadap jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi, maka Badan Perencanaan Ekonomi akan memberikan tugas-tugas kepada berbagai unit produksi yang diwajibkan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dalam kegiatan memproduksi barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya. Sistem ekonomi perencanaan pusat wujud sebagai akibat keyakinan yang sangat berbeda dengan ideologi yang menjadi landasan kepada sistem mekanisme pasar. Perkembangan sistem ekonomi perencanaan bermula dari keyakinan bahwa kegiatan ekonomi yang diatur oleh mekanisme pasar selalu menimbulkan pengangguran dan ketidakadilan. Untuk menjamin kelancaran usaha-usaha dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pusat dalam sistem ekonomi perencanaan pusat, alat-alat model dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Demikian penjelasan dari saya mengenai corak dan ruang lingkup analisis ekonomi. Saya berharap apa yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti dan menjadi penambahan ilmu bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.